Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Lawai Ponggas Jumat 15 Mei tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas semua kasih dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ester 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lainnya. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Tema kita pada hari ini, Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah bagian dari kehidupan seorang Ester yang diangkat menjadi seorang ratu. Dan dalam kitab ini memang tidak secara nyata, tidak secara gamblang menyebutkan nama Tuhan. Namun kehadirannya dan jejak Tuhan nyata dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa di dalam kisah Ester ini. Ester adalah seorang gadis yang sudah yatim piatu yang dibesarkan oleh Mordekai. Mordekai adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan dan membesarkan Ester dengan keyakinan kepada Tuhan. Ia dibesarkan dengan moral dan karakter yang baik dan terhormat. Dan Ester sangat menghormati orang-orang yang di atasnya dan atasannya. Hal inilah salah satu yang membuatnya berbeda dan menonjol di antara gadis-gadis yang lain. Selain parasnya yang cantik dan menarik, terpancar juga kehidupannya yang sederhana, rendah hati, tulus, dan taat. Ketika bangsa Israel masih menjadi tawanan di Babel, Raja Ahasiweros marah dan murka terhadap istrinya, sang ratu, dan memerintahkan agar dia disingkirkan. Ia harus mencari wanita lain untuk menggantikannya, dan raja membuka kesempatan kepada semua gadis yang ada di negeri itu. Dan pada saat itulah kesempatan hadir bagi Ester. Ester memenangkan hati raja dan dipilih menjadi ratu Persia. Semuanya itu adalah karena rencana Tuhan, di mana rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal dalam hidup kita. Dan Tuhan mengatur peristiwa untuk memenuhi janji-janjinya. Ester dipilih menjadi Ratu Persia merupakan bagian dari rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan umatnya. Meskipun nama Tuhan tidak tertulis secara nyata, secara konkret dalam kitab Ester ini, namun ayat 17 ini menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan bekerja dan berdaulat dalam mengangkat Ester menjadi ratu, seorang yang yatim piatu dari orang Yahudi menjadi ratu Persia dengan menggerakkan hati Raja Ahasiweros untuk memilih Ester di antara gadis-gadis yang lain. Ini adalah rahmat dan kemurahan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kecantikan fisik yang dimiliki oleh Ester, melainkan anugerah daripada Tuhan. Sama seperti Ester ditempatkan di istana, kita juga mungkin ditempatkan di tempat kerja, di lingkungan atau keluarga, di tempat pelayanan kita, dimanapun kita pada saat ini. Ini bukanlah kebetulan. Tuhan memiliki tujuan agar kita menjadi berkat dan menyebarkan kasih Allah. Kita juga harus taat dan tunduk kepada orang yang memimpin kita. Kita juga harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan kita tetap bersandar hanya kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita dalam situasi apapun. Bahkan ketika situasinya tampaknya seperti mustahil, Tuhan bisa menjadikannya itu menjadi sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita pada saat ini. Karena dimanapun Tuhan menempatkan kita pada saat ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang lebih besar dan lebih baik bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11,
Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, Engkau memberikan rancangan yang terbaik kepada kami. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kami yakin dan percaya segala yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kami jika Engkau bersama dengan kami. Jika kami taat dan turut kepada apa yang Engkau perintahkan. Ajarlah kami supaya senantiasa kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, dalam satu hari ini juga kami akan memulai aktivitas kami dari pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, bantu kami Tuhan. Biarlah kiranya seluruh yang kami kerjakan membuahkan hasil yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Jikalau kami mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan hidup, kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik bagi kami. Jangan biarkan kami lemah, karena kami tahu pada saat ini dimanapun Engkau menempatkan kami, itu adalah bagian daripada rencana-Mu yang akan memberikan rencana yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk pendengar setia renungan harian HKBP Lawai Ponggas ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami tahu pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan dalam masa pemulihan yang berobat jalan. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kepulihan Tuhan, berikan kekuatan untuk tetap semangat menjalani setiap proses pengobatan yang mereka lakukan sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Berkati seluruh tim medis yang mengobati mereka. Tuhan, segala pergumulan saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini, bantulah mereka Tuhan, berikan jalan keluar, berikan penghiburan dan kekuatan bagi yang mengalami duka yang mendalam, bagi yang mengalami bencana, bagi yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Tuhan, berkati seluruh pelayanan gereja-Mu, dimanapun berada pada saat ini di seluruh dunia ini, yang memuliakan nama-Mu. Biarlah semuanya hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan mereka. Dan jemaat-Mu juga, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan kekuatan. Tuhan, berkati tim multimedia kami, berikan kesatuan hati, berikan semangat sukacita, berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka rindukan, biarlah Engkau memberikan yang terbaik. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, biar dalam satu hari ini kita dapat melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.